Selalu ada jalan bagi para pemimpi yang berani bangkit dengan kaki teguh berpijak di bumi. Dan kita akan tunjukkan bahwa SMA Negeri 40 memang layak untuk berprestasi di Kota Jakarta. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, saya terlambat Pak. Perlahan tetapi pasti meraih masa depan. Ini adalah cerita tentang lulusan sekolah yang dulu sekali dipandang B aja, tapi membuktikan diri dengan sukses dalam berkarir. Mari ikuti perjalanan kami di SMA Negeri 40, Jakarta Utara. Unggul dalam prestasi, dilandasi iman dan takwa, menguasai ilmu-ilmu dan teknologi, mempunyai karakter kebangsaan. SMA Negeri 40 Jakarta, salah satu institusi pendidikan yang digadang-gadang bakal menempati posisi favorit di Jakarta Utara saat ini, telah melalui lebih dari 4 dekade untuk mewujudkan tujuan tersebut. Letaknya di tepi Jalan Raya Budi Mulya, Pademangan Barat, dengan ruang kelas ber-AC 3 lantai dan area terbuka yang cukup luas sebagai lapangan upacara sekaligus tempat olahraga. Kini, setelah berbenah di sana-sini, SMA Negeri 40 tidak lagi bisa dianggap remeh. SMA Negeri 40 memiliki fasilitas lengkap, di antaranya laboratorium IPA, UKS yang lengkap, hingga tempat ibadah seperti masjid yang cukup megah. Berkat kerjasama sekolah dengan para alumni yang berdedikasi pada kemajuan sekolah. SMA Negeri 40 Jakarta berdiri pada tanggal 1 April 1976 setelah sebelumnya di tahun 1974 merupakan filial SMA Negeri 10 sebagai kelas jauh. Perkenankan saya untuk menceritakan tentang logo SMA 40 yang atas perintah Kepala Sekolah Bapak T. Alian, karena saya kebetulan diangkat sebagai pembina OSIS pada waktu itu tahun 77, membuat logo SMA 40. Logo SMA 40 diawali dari lingkaran yang berwarna biru, tepiknya mempunyai makna bahwa lautan biru karena adanya di Jakarta. Di dalam lingkaran biru itu ada daun teratai sebanyak 4 buah, kiri 2, sebelah kanan 2, warnanya hijau karena bunga daun teratai warna hijau, mengandung makna 4 itu adalah bulan 4 yaitu April. Kemudian ada obor, satu tiang yang kokoh menandakan tanggal 1 April, itu 4 daun teratai. Kemudian tahun 76 adalah dilambangkan di situ obor yang menyala, kemudian berlogokan 76. Baru kemudian di atas lingkaran itu tertulislah SMA Negeri 40 Jakarta. Siapa menyangka dahulu letaknya menyempil di wilayah Pademangan Timur. Bila musim penghujan tiba dan hujan deras mengguyur, bisa dipastikan wilayah ini tergenang air yang cukup dalam. Belum lagi di setiap purnama pada bulan-bulan tertentu, sekolah hanya bisa pasrah ketika ancaman banjir rob datang melanda.
Namun hal ini tidak menyurutkan semangat para pendidik dan siswa yang tetap menjalankan kegiatan belajar mengajar. Biarlah masa-masa penuh perjuangan itu menjadi nostalgia sendiri bagi angkatan yang mengalaminya. Angkatan yang pernah mengalami rasanya diremehkan siswa dari sekolah-sekolah lainnya yang lebih dulu memuncaki persaingan sebagai sekolah pilihan nomor 1. Bukan menjadi rahasia bila SMA Negeri 40 berdiri di wilayah di mana warganya tergolong ekonomi menengah ke bawah. Ada sebagian siswa yang orang tuanya bekerja serabutan, sekadar memenuhi kebutuhan perut, sehingga sekolah anaknya bukan menjadi prioritas utama. Di tengah ketidakmampuan, di tengah kekurangan dari segi ekonomi, semangatnya luar biasa anak-anak. Beberapa anak dapat berprestasi bagus. Ada seorang anak yang rumahnya masih tanah, tapi kalau ke sekolah tidak pernah memperlihatkan bahwa dia itu tidak mampu. Bajunya tetap rapi, bajunya tetap bersih, mukanya selalu ceria, dan anaknya cerdas luar biasa. Karena kecerdasannya, karena ketekunannya, meskipun kemampuan ekonomi yang boleh dikatakan di bawah rata-rata, karena prestasi akademis dia bisa masuk perguruan tinggi kedinasan. Bisa jadi lulusan SMA Negeri 40 yang berhasil menembus PTN dan sekolah kedinasan merupakan catatan prestasi yang luar biasa. Sekolah juga memberikan dukungan berupa fasilitas pembinaan untuk mereka berprestasi, bukan hanya di bidang akademik tapi juga di bidang non-akademik. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa kemarin anak-anak kita baru saja ada yang menjuarai ya di PON nasional di Papua. Itu karena memang dukungan dari sekolah, kita memberikan fasilitas, terus memberikan waktu kepada mereka untuk berlatih di luar sekolah, dan mereka bisa belajar mengikuti dengan memberikan tugas-tugas atau yang lainnya selama mereka sedang pelatihan di Platnas. Merupakan sebuah kebanggaan bagi SMA Negeri 40 bahwa salah satu alumninya berhasil menjadi tim kepresidenan masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah Bapak SBY itu terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-6, lalu Ibu Ani menawarkan kepada saya, apakah dokter bisa untuk lanjut menjadi ikut di tim kita. Aduh, tapi teman-teman bilang kenapa nggak bisa? Ibu negara yang minta pasti bisa. Kalau bisa diurus saja dok. Akhirnya saya mengurus, ternyata Kapolri mengizinkan saya untuk di sana. Nah, setelah itu ya udah, jadinya saya ikut Ibu Ani selama 10 tahun menjadi dokter pribadi presiden. Ada lagi sederet alumni yang berhasil menempati posisi strategis di jajaran pemerintahan maupun sebagai kaum profesional yang disegani kalangannya. Ya alhamdulillah, setelah dari itu saya dipromosikan, gitu ya. Dipromosi beberapa bulan kemudian saya dipromosikan menjadi kepala cabang. Pertama kali menjadi kepala cabang di Samarinda. Samarinda ini di level terendah. Ketika nanti saya kutik sedikit saja penghasilan ini meningkat, sedikit saya berarti saya prestasi, saya bilang begitu. Saya berprestasi. Itu yang memotivasi saya sehingga saya ke sana. Saya ke Samarinda. Alhamdulillah di Samarinda setelah saya ditempatkan di sana, saya berjuang
Saya berjibaku, saya cari kapal keageran, saya cari muatan gitu ya. Sehingga penghasilan untuk bongkar muat bahkan sampai 600% gitu. Tiket juga saya benahi di situ. Tidak ada lagi kerjasama dengan calo, tidak ada peningkatan melebihkan harga tiket. Jadi sehingga orang mengadakan ada kepercayaan kepada saya. Alhamdulillah saya di Samarinda peringkatnya naik. Biasanya di awal pagi-pagi sekolah saya selalu bertanding dengan teman-teman anak IPA. Karena anak IPS dan IPA dan selalu ada taruhan, jadi diisi pakai uang. Jadi hanya itulah yang buat kita bisa makan bakmi. Jadi dengan main basket, siapa yang menang walaupun hanya sebentar sebelum masuk sekolah. Dan saya biasanya kalau sudah masuk sekolah dengan keringat basah, baju basah, jam pertama saya dikeluarkan dari sekolah, dari kelas untuk mengeringkan baju di belakang sekolah. Ya akhirnya setelah kering baru saya masuk lagi dan belajar. Ya syukur alhamdulillah saya berkesan dengan guru-guru saya pada saat itu akrab sekali, bukan seperti guru tapi seperti kawan. Kita bermain bersama, jalan sama guru, terus main ke rumahnya guru ke rumah kami gitu kan. Gitu, karena mungkin sedikitnya siswa. Karena saya memang mengambil khusus mountaineering ya, pendakian gunung, pengembaraan dan pendakian gunung. Jadi ada beberapa gunung memang yang saat waktu sekolah itu saya bersama teman-teman jalan ya. Terutama yang familiar buat kita adalah Gunung Gede karena dekat dengan Jakarta ya. Di situ sebagai saya di Gemdeng sebagai pencinta alam, memang saya semakin mempunyai daya juang agar saya bisa bertahan. Dan alhamdulillah ketika saya selesai di SMA 40, karena memang saya diberikan kemandirian pada ekstrakurikuler pencinta alam itu. Iluni 40, mari bersatulah semua, bergandengan tangan untuk kemajuan Iluni. Lindungannya selalu beserta kita, lindungannya selalu beserta kita. Sekali lagi, lindungannya selalu beserta kita. Jadi untuk adik-adik yang sekarang masih bersekolah di SMA 40, ayo ciptakan karya-karya yang terbaik, berikan karya-karyamu yang terbaik untuk SMA 40. Karena kalian sungguh beruntung di zaman kalian sekarang ini, kalian sudah menikmati fasilitas yang luar biasa, yang terbaik yang ada di SMA 40, yang ada di sekolah kalian. Senang mengajar di SMA 40. Sebab sekolah zaman dulu itu, murid di SMA 40 itu dikata bandel-bandel, tetapi ternyata tidak. Katanya anak-anak priuk, anak-anak jahat gitu. Ternyata setelah kita masuk di dalamnya, justru saya bingung, mana bandalnya? Ternyata anak di SMA 40, setahu saya sangat patuh kepada guru. Ono ada si Dodi. Dodi itu, galak itu dulu. Sekarang itu baik-baik gini-gini. Dulu ada sekolah, galak dia. Dipatuhi orang, teman-temannya itu. Nah, tetapi kalau sama guru, nggak ada galak-galaknya. Baik semua. Adalah antara guru, kalau istilahnya di sekolah itu adalah guru, tetapi kalau di rumah itu adalah sebagai teman, sebagai saudara. Jadi anak-anak siswa-siswa SMA 40 itu yang kebetulan jurusan IPA, itu memang dekat dengan guru biologi. Jadi anak-anak itu kalau misalnya sudah ujian atau tidak belajar, maka anak-anak sering main ke rumah. Jadi ini jagoannya. Tapi kalau soal belajar, walaupun dia jagoan, walaupun apa, tetap belajar, dalam waktu belajar tetap belajar. Bangga saya rasanya udah, kalau dengan Pak Dodi sering ketemu. Memang dia adalah yang paling, kalau ada apa-apa, ada acara apa, dia terus ke rumah saya jemput. Dan memang Ibu
Kemudian ini, waduh kalau udah nyetop ini sakit banget. Sampai sekarang masih kerasa nih. Kerja keras dan kecintaan para pendidik tidak putus memotivasi para siswa untuk mencetak prestasi. Para jajaran pendidik sadar betul bahwa bidang akademis bukanlah satu-satunya jalur untuk membuka pintu ke masa depan yang lebih menjanjikan. Prestasi non-akademis mendapatkan perhatian khusus, sehingga sekolah mengembangkan belasan ekstrakurikuler yang menjadi wadah tempat siswa-siswi mengekspresikan diri mereka. SMA Negeri 40 juga beberapa kali menjadi sekolah rujukan bagi para atlet olahraga, antara lain atlet basket yang mewakili DKI Jakarta. Bahkan di tahun pandemi 2021, 3 siswa yang menjadi atlet selancar angin dan dayung berhasil mempersembahkan 1 medali emas dan 2 perunggu mewakili DKI Jakarta di ajang PON Papua. Prestasi bukan hanya ditorehkan para siswa semata. Kepala Sekolah Dokteranda Mas Ayu Yuliana MPD meraih penghargaan dalam pemilihan Kepala Sekolah Berprestasi Tingkat SMA di peringkat 1 untuk Jakarta Utara, wilayah 1 pada tahun 2019 dan di peringkat 3 di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020. Saya mendapatkan prestasi sebagai Kepala Sekolah Berprestasi Tingkat Provinsi DKI Jakarta, peringkat 3. Mungkin itu karena kerja bersama dari teman-teman semua, sehingga bisa mengubah SMA Negeri 40 Jakarta dari hal-hal yang kecil kita angkat menjadi sesuatu yang luar biasa. Di antaranya SMA Negeri 40 Jakarta banyak sekali ada anak-anak atlet, anak-anak yang berprestasi di bidang ekskul, dan itu kita angkat. Dan itu menjadi praktik baik untuk saya. Kita bisa akan tetap semangat dan selalu berkarya untuk SMA 40. Pada anak-anakku, siswa-siswi SMA 40, sadarilah bahwa kesuksesan dan keberhasilan itu sangat tergantung oleh kekuatan keinginan besar dari diri sendiri. Orang lain itu hanya sebagai bantuan semata. Kalaupun istilahnya ada satu mimpi yang tidak tercapai, jangan menyerah untuk mimpi yang lain lagi. Karena banyak mimpi-mimpi yang kemungkinan bisa tercapai. Untuk SMA 40 Dirgahayu dan adik-adik bangun kebersamaan, dan kita bisa dan kita berhasil lebih baik lagi dari yang lalu. Selamat sekali. Selamat ulang tahun kepada SMA Negeri 40 tercinta. Selamat anniversary SMA 40. Video ini merupakan kado kecil dari kami kepada SMA 40 sebagai wujud cinta kami alumni kepada SMA 40, dengan harapan semoga SMA 40 menjadi SMA favorit, SMA yang diminati di Jakarta Utara, siswa-siswa diterima di perguruan tinggi negeri dan siswa-siswa diterima di perguruan tinggi kedinasan. Banyak cerita indah di dalam video ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saling sinergi antara para pendidik serta dukungan alumni, predikat sekolah rujukan para atlet nasional dan akreditasi A, sederet prestasi para siswa, serta semakin banyak lulusan yang berhasil menembus sekolah tinggi, mengukuhkan SMA Negeri 40 yang semula hanya menjadi pilihan ketiga, kini menapak pasti sebagai sekolah unggulan. Bukan hanya mimpi, tapi nyata bagi mereka yang mau bangkit dan bekerja keras meraihnya.
Tinggal tunggu tanggal mainnya. SMA Negeri 40 Jakarta tidak hanya digadang-gadang sebagai sekolah favorit, tetapi menjadi pilihan nomor 1 di Jakarta Utara.